Nah waktu kita berita-berita begitu kan kita ada kodenya. Kalau saya itu P5 itu Panda. Kalau sebenarnya untuk membuat konten di zaman dulu sulit sekali karena penuh dengan keterbatasan dan perlu nyali. Saya ditangkap, dibawa ke Kodim. Bersamaan dengan saya ada wartawan Jepang. Ditangkap juga, dibawa ke situ. Tapi Opung tahu nggak nasib 2 orang setelahnya yang hidup tuh apakah beneran? Udah dibunuh, habis itu dibunuh. Dia kan dieksploitasi apa dulu dong. Welcome to Total Politik. Ya, dan kali ini kita episode storytelling. Yeah. Storytelling 2.0 dan storytelling 4.0. Dulu storytelling analog dan storytelling digital. Yang satu ngetiknya pakai iPhone dan satu lagi cek Royal. Ya, Royal. Kasih cerita dulu mesin tik pertama Opung apa? Mesin tik pertama Opung apa? Kalau sekarang kan wartawan sekarang, dulu itu kan awal-awal aku jadi wartawan modalnya ini tape recorder kan. Kalau wartawan cetak dan online kan tape recorder aja sama handphone untuk ngetik gitu kan. Sekarang udah pakai handphone semuanya, nggak perlu pakai tape recorder, handphone merangkap alat perekam, melangkat tempat untuk searching riset dan untuk Tadi menulis berita. Opung minta nomornya Ferry Irwandi aja, kau catat nomor pakai buku. Jadi cerita dulu. Opung dulu apa? Saya baru-baru jadi wartawan kan ngetik itu Kasih dekat lu. udah ngetik begitu kasih sama ini sama Kasih dulu baju sih. redakturnya Aristides Katopo. Kasih sama dia, baru saya kasih, baru dia lihat sekejap aja langsung dia remas-remas, dia buang. Padahal aku udah capek dari DKI dulu pakai apa tuh oplet. Kalau pintu besar kantor Sinar Harapan di pintu besar. Jadi kita itu dari Merdeka Utara itu pakai apa tuh, Merdeka Selatan tuh kantor DKI pakai oplet gitu. Sampai di kantor kita bikin berita. Nah, berita Mesin tik ya. mesti kita kasih dia, kita lihat dari jauh diapain, dibuang. Udah pulang semua jam 3 jam 4 kita ambil dari tong sampah itu. Kita bilang lagi, apa yang salah? Dia buang gitu. Oh, rupanya mesin tinggal lompat-lompat hurufnya. Itu pengalaman paling apa itu. Gak bisa lupakan seumur hidup itu. Itu habis itu ya harus cermat lah, harus apalah, periksa sendiri, teliti lagi. Ya itulah riwayat. Dulu kan Olimpia itu. Royal yang besar itu gitu loh. Ya itu. Ya akhirnya dipaksa oleh situasi. Mesti ngetik benar gitu loh. Udah. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 69 70. Banyak. Itu kan alat ketiknya dan harus di kantor ya, Pung. Jadi kita belanja berita di luar, reporter atau jurnalis balik ke kantor untuk ketik gitu. Tapi Sinar Harapan Kan nggak ada warnet dulu kan, ya kan. Tapi karena Sinar Harapan itu koran sore, kita dibolehkan mengirim per telepon. Didikte. Jadi ada orang sekretariat memang profesional yang digaji kerjaannya nampung berita dan ngetik. Bukan wartawan dia. Gitu loh. Jadi kita telepon, kita ini Ali Sadikin mengatakan ini begini-gini, dikatakan Ali Sadikin ini begini. Di sana ketik gitu loh. Itu Karena kita koran sore, jadi kita kan terbit jam 12 siang. Itu diktean atau teleponnya itu udah dalam format berita yang akan ditulis atau kasih kisi-kisi aja? Saya baru ketemu. Enggak, kita udah bikin beritanya seperti berita ini. Kita tulis pakai tangan gitu udah seperti, ya kan? Maka itu sangat efektif sekali tuh ini apa nih, block dot ini. Ini seumur hidup nih, ya kan? Ini dari tahun 69. Bukan artinya bukan koleksi yang ini ya. Itu aku hampir satu lemari. Satu lemari ada? Ada. Itu yang membuat saya mudah sekali bikin autobiografi.
Dokumentasi saya kuat gitu loh. Iya. Masih ada blog note saya tahun 1993. Hah? Masih 1993 waktu aku Sukolilo, waktu kongres PDIP. PDI PDI. masih punya aku blog note-nya. Dan penuh, Bung. Hah? Penuh. Iya ya. Jadi aku setiap blog note ini aku simpan, aku apa gitu loh. Dan itu membackup saya, menolong saya gitu loh. Jadi sama itu pertama kali waktu terbang dari Polonia ke Jakarta naik pesawat kepresidenan. Waktu itu aku mau wawancara Jokowi bilang ikut aja di pesawat. Terus panggilnya Andika waktu itu pas pampres. Coba seatnya Pak Pada diurusin gitu kan. Ya Pak, keluarkan blok-blokku. Andika, tulis dulu alamat. Telepon Persis kayak tadi ya. Tulis. Bedanya kalau lu telepon aja, Pak Andika pakai alamat kau. Biasanya dulu opung yang ditanya tentara loh. Tulis alamat apa nomor telepon kau. Lalu dia lugu, dia tulis. Iya, tulis karena lugu ya, Bung ya. Ya lugu lah. Dia pun nggak duga ada orang langsung straight gitu. Dia lihat saya baru ngomong dengan presiden, ya kan? Wah ini dekat ini sama presiden. Otentik ini ya. Ya kan? Ya terpaksa dia ngikut langsung gitu. Dia nggak naik-naik untuk apa itu? Nggak naik-naik lagi. Itu psikologinya aja. Jadi blog note ini yang akhirnya bisa menyelamatkan dan menceritakan perjalanan hidup Opung ya, termasuk detail-detail Iyalah. peristiwa-peristiwa ya, Iya. Bung ya. Jadi sangat menolong lah. Dan seperti kita kan alamat orang, teleponnya, ininya kan penting sekali. Opung pernah curhat nggak di blog note itu, maksudnya menuliskan perasaan Opung di hari itu gitu, atau cerita yang aneh? Catatannya. Iya. Ya ada. Menyebalkan juga kawan nih. Gitu. So apa? Cuma gitu-gitu aja. Kawan. Sebut nama apa formatnya biasanya? Kawan nih atau sebut nama biasanya? Ya kalau itu kan baru nomor teleponnya kan ada. Ada komentar. Apa ini? Paten juga dia. Notes ya. Ada itu note. Jadi impresi kepada orang atau situasi itu langsung tercatatkan gitu ya. Itu yang membantu Opung mengingat juga ya. Iya. Tapi itu memang code of conduct wartawan waktu itu, atau memang nature Opung aja memang sangat sangat ketat dalam dokumentasi nature-nya. Jadi begini, ada hal yang dipaksa situasi saya, keadaan. Teman-teman saya wartawan di Sinar Harapan itu semua orang terdidik. Tamatan dari UI publisistik, tamat dari UGM, ada lagi dari East West Hawaii, gitu loh. Nah saya, ijazahku rumah tahanan militer Budi Utomo, gitu loh. Ijazahku RTM Budi Utomo. Begitu Universitas Bung Karno, kita ditangkapin sama dengan Taufik Kimas, dimasukin. Itulah ijazahku yang terakhir, gitu kan. Nah, untuk mengimbangi yang terdidik ini, aku harus membuat satu gerakan-gerakan, tindakan-tindakan yang mengangkat namaku, gitu loh. Yang untuk bisa mengapakan. Siapa? Pandika tuh kali Bu. Pandika Bu. Gue mau bacain nggak enak bos. Pandika nyimpan nomor telepon Opung. Ada. Kita juga suka. Tapi aku senangnya sama Pak Andika ini Aku tolong. walaupun dia udah panglima itu respon gitu loh. Kalau kita WA dia jawab gitu loh. iPhone 13 tuh, Bung. Dibunuh. Bunuh saja.
Berarti di iPhone tuh ada notes loh, Pung tuh. Ya. Mirip Pung, warnanya pun mirip gitu. Iya. Mirip apa? Block note sama Dan kembali lagi ke tadi, Catatan. apapun yang sangat penting sejauh teknologi apa itu komunikasi, relasi itu urat nadinya. Jadi sehebat-hebat teknologi, IT, Gen Z segala macam, ya kan? Saya melihat peran relasi itu menentukan. Peran relasi itu gimana maksudnya? Hubungan person. Ya sama seperti aku bergaul dengan kau. Di belakang kau kan ada ratusan orang. Di belakang saya kan ada ratusan orang. Ribuan, jutaan Itu kalau. bukan enggak artinya yang berkenalan bukan kita dua aja. Iya. Yang di belakangku itu menjadi relasimu gitu loh. In case ada apa-apa, oh itu temannya Pak Panda tuh. Oh dia dekat. Oh Pak Panda disegani tuh. Oh, demikian juga kembali sama kau. Oh Budi, jangan jauh-jauh dari dia tuh. Kreatif dia tuh. Adu jurus deh. Adu jurus. Ini contohnya. Nah, ini balik ke soal block note tadi. Iya. Kan zaman dulu itu kan banyak penggeledahan, banyak pemeriksaan, tapi kalau Opung bawa block notes kan bisa didapat ada tahu. Itu- Ketahuan semua tuh apa. Jadi aku masih ingat yang namanya Ridwan Zaidi. Dia dulu ketua HMI menggantikan Nurholis sebelum Akbar, setelah Akbar. Jadi dia itu paling sering mengingatkan aku, Pan, jangan numpak blok note kau tinggalin. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kita rapat dan segala macam itu digeledah, digerebek, blok note itu. Jadi itu betul. Artinya kadang-kadang aku simpan di kaki, di kaki kan, aku simpan di mana. Jadi blok note itu ya kita lihat situasi lah. Memang situasi, memang pertemuan ini, ya kita gak bawa blok note. Oh, tergantung timnya masih apa juga. Jangan-jangan kalau Opung tadi di belakang panggung dia cerita ketika membuat investigasi mengenai pungli di Bandara Halim pada waktu itu dan diganjar hadiah atau penghargaan Adi Negoro. Kemudian kan pasca beritanya naik, Opung rumahnya digeledah sama orang tak ada dikenal kan. Jangan-jangan yang diincar bukan harta, tapi itu block note itu kan, catatan-catatan itu kan. Gak nyampe kali dia ke situ. Gak nyampe dia. Kenapa Opung pikir nggak nyampe? Ya buktinya dia gak cari blok note, gak ada blok note yang diambil. Padahal ada tuh ya di situ Ya ada dan dong. ini ya. Ke kamar kerjaku kan pasti ada. Apa waktu itu? Gak nyampe dia. Kasih- Tugas dia kan nangkap aku, culik aku itu aja kan. Bukan lihat blok note. Nah, kasih dulu cerita Pung soal apa kejadian pada waktu itu Pung yang mungkin banyak anak-anak belum tahu. Ini bagaimana struggling jadi wartawan ya Pung ya, untuk mendapatkan berita. Jadi Halim Perdana Kusuma itu airport yang baru dibuka menggantikan Kemayoran. Sementara Cengkareng lagi dibangun. Ya kan Halim. Nah seluruh aktivitas terutama dagang yang diangkut pesawat, kargo dan segala macam itu dari Halim. Kemudian adalah satu perusahaan yang dibikin oleh TNI AU seperti Angkasa Pura ada satu perusahaan di situ yang menghandle pelabuhan itu. Nah kemudian ada bea cukai, ada imigrasi, ada intel, ada apa segala macam numplok lah bertugas di situ kan. Nah maraklah pungli, pemerasan dan segala macam gitu loh. Nah kemudian berita ini masuk ke kita, terus dipanggil pemimpin redaksiku, Panda ini ada begini gini. Oh coba liput dulu ke sana ini. Ketemulah namanya ada satu perusahaan yang cukup besar, itu terkenal juga itu orang Kawanua itu yang punya ekspedisi itu. Dia cerita bagaimana ini. Terus kita udah coba adukan, kita udah kasih tahu ini tidak ada perubahan gitu. Terus aku bilang, "You serius?" Ya, serius dia bilang. Terus dia bilang, "Ya udah masukkan aku karyawanmu." Terus gimana? Ya aku mau tahu di dalam apa yang terjadi. Bukan cerita. Oke. Masukkan, dikasih aku kartu nama, dikasih aku name tag,
nama apa lah gitu. Nama palsu. Alias palsu. Masuklah aku jadi karyawan 1 minggu. Ikulah aku nyogo, ikulah aku nyuap, ikulah kasih ini, ngurusin barang diangkut keluar dari ring Bewaking, namanya ring Bewaking itu apa itu daerah yang terbatas. Udah 1 minggu, kemudian minggu keduanya aku resmi. Aku datang masuk udah sebagai wartawan. Tidak sebebas aku waktu karyawan itu gitu loh. Keluar masuk. Ya udah. Aku liput lah itu, aku investigasi, aku bikinlah laporannya. Jadi bagaimana permainan itu, aku bikin laporannya. Tulisan pertama saya bikin, tulisan kedua, tulisan pertama muncul itu sore, malam udah diintimidasi, besoknya udah diancam-ancam, malamnya sorenya rumahku udah digerebek, gitu loh. Nah kebetulan hari itu tahun itu terjadi lahir putra itu tahun 74, umur tahun 81 82 lah itu. Di Santa itu kebetulan lagi populer anak-anak SD yang nempel-nempel itu di sampul bukunya. Yang ditempel-tempel itu stiker. Stiker yang baru populer, kita tungguin itu ambil stiker dia. Ambil stiker, ada tukang apa? Bakso boy terkenal, Bami boy. Oh, ya udah makan di situ, lelet di situ. Nggak tahu rumah udah digerebek. Kalau kami waktu itu ambil stiker aja balik ketemu. Tapi karena makan, karena ini segala macam, lelet pulangnya. Pulangnya cerita rumah udah digerebek. Oleh? Nggak tahu siapa, pakai jeep hardtop, orangnya tegap-tegap, rambutnya cepat gitu. Ya kan? Nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Ya, udah itu ke tetangga kita kan kompleksin Harapan, tetangga itu udah bilang udah pindah aja lah ini. Istriku nggak ada takutnya. Ngapain pindah katanya? Apa katanya? Udah kita percayalah sama Tuhan, percayalah ini ngapain katanya. Kami nggak pindah. Itu tulisan kedua. Tulisan ketiga, pemimpin redasiku udah katakan udah pindah keluar kota aja lah. Kalau usah di Jakarta katanya gitu. Enggak lah, saya bilang gitu kan. Jadi intimidasi itu memang betul-betul teror dan apa itu terasa gitu loh. Nah tinggal nyali kita gitu loh. Ciut atau gimana gitu loh. Sampai ditelepon ya pernah kata Opung ya. Telepon di istri Opung. Oh jadi karena kami suka berita-berita keras, berita-berita yang surat kabar lain nggak berani muat, kita muat. Itu kita kan ukurannya di beredel nggak gitu loh. Jadi ukurannya bukan peringatan lagi, kalau peringatan udah berkali-kali. Nah waktu kita berita-berita begitu kan kita ada kodenya. Kalau saya itu P5 itu panda. Jadi kalau ada kadang-kadang yang kehormatan kita kalau kita nulis di halaman 1 byline oleh Panda Nababan. Kayak gitu kan itu kebanggaan lah itu. Nah berita-berita yang sering aku bikin, berita-berita yang keras, itu juga yang mendekatkan saya dengan Yusuf Hassi, Pak Ud, dekatkan saya dengan tokoh-tokoh yang lain itu semua karena keberanian saya dan keberanian surat kabar tempat kerja saya membuat berita. Nah sesuatu kali aku ditelepon, Manjang, Panda Nababan, ya istrimu itu kan sering di Melawai Plaza. Itu dulu mall yang paling terkenal di Kebayoran. Belum ada Pondok di Senayan, belum ada. Ya kenapa? Kalau masih terus berita-beritamu begitu, kita akan bunuh istrimu, gitu kan? Kau kalau mau bunuh aja sekarang, gue bilang kan. Istri gelapku biar sah, ngerti kau? Gue bilang kan. Gagap dia. Dengar nggak omongan? Gue bilang. Kau bunuh itu cepat. Baru biar paten dulu. Biar istriku ya, istri gelapku biar sah. Gue bilang. Nggak masuk di komputer dia. Di IQ dia nggak nyampe kayak gitu. Iya ketawa dia. Aku pulang ke rumah kasih tahu istriku. Ada tadi ngancam-ngancam, kasih tahu.
Apa kalau terus kau jawab apa? Aku bilang bunuh aja biar istri gelap. Emang kau punya istri gelap? Opung beginian diceritain. Nah, Fer, gimana lu melihat Opung sebagai content creator masa lalu zaman itu dan content creator hari ini tuh gimana sih lu melihatnya dari cerita Opung? Dan Opung dengan cerita masa lalu sebagai content creator, jadi ceritanya itu juga fasih dan affordable untuk zaman sekarang gitu. Kenapa Opung bisa Comply, gitu. Kenapa Opung bisa relevan di era digital? Karena memang dari dulunya content creator kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari ceritanya Opung ya kayak dari mulai habitnya, kebiasaannya itu kan itu yang aku nggak tahu orang lainnya, tapi kan itu juga yang aku lakukan di channelku gitu. Jadi kayak pas 1 tahun yang lalu ngebuat sebuah video yang namanya memori itu rapuh gitu. Karena memori itu rapuh kita harus kasih bentuk. Nah kalau Opung ngasih bentuknya dalam bentuk block note itu kan nama orang, perasaan dia, dan itu hartanya dia yang sampai sekarang dia tinggal buka itu masih relevan sampai sekarang untuk diceritakan atau bahkan dibaca ulang lagi ya, Pung. Betul. Nah, sementara itu beberapa puluh tahun setelahnya itu aku lakukan by channel YouTubeku. Aku bikin aku bukan cuma beropini, aku bikin cerita tentang diriku sendiri, tentang keluargaku, tentang anakku, dan medionya aja yang berbeda. Kalau Pung dalam block note, aku dalam bentuk video. Nah, di sini juga dengar cerita Opung dari belakang layar pun sama yang di sini pun kita kan tahu kalau sebenarnya untuk membuat konten di zaman dulu sulit sekali karena penuh dengan keterbatasan dan perlu nyali. Nah, dan inilah yang mereka upayakan bertahun-tahun yang sekarang bisa kita nikmati. Artinya kita nggak usah ragu lagi untuk beropini, berpendapat dan membuat konten. Dan kenapa kita malah tidak memanfaatkan kemewahan ini kan namanya kemewahan ya, privilege betul, ini. Itulah yang seharusnya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau content creator tuh bukan muncul dari sejak digital ini aja, dari zaman dulu bahkan di situasi yang lebih sulit karena kan jungle survival ya, Pung. Gitu sih. Ya dulu pernah sempat eranya content creator tuh cuma anak band, Pung. Iya. Nah, Opung kan jurnalis nih gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang situasi keadaan pada waktu itu menguji kita, menguji nyali kita, keberanian kita gitu loh. Sama itu dulu yang terkenal saya tulis itu Desa Losarang. Dihancurkan ini untuk golkarisasi. Ini basis NU. Betul-betul hancur, masjid hancur, Al-Quran bertaburan di mana-mana. Saya dibawa oleh Yusuf Hasim ke sana. Yusuf Hasim ini pamannya Gus Dur ya? Anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim. Kau berani Panda? Ya kenapa gak berani, saya bilang. Ayo kita ke sana aja. Ikut Zabroni, ketua Ansor waktu itu. Berangkatlah kita ke Losarang. Begitu kuliah situasinya begitu dramatis. Masjid dihancurin nih. Dan yang bikin aku terharu, ada satu rumah ketahuan mendadak ditinggal, tahunya dari mana? Lauknya masih di situ, nasinya masih di meja. Gitu loh. Bukan lagi terplanting atau apa, masih utuh. Tinggal mau dimakan gitu loh. Wah, aku potret lah itu. Wah, udah. Artinya desa kampung itu ditinggalkan tiba-tiba. Gitu loh, ya kan. Jadi itu udah jam 5 menjelang maghrib, kita pulang-pulang. Enggak, aku di sini, aku bilang. Loh, di sini bahaya, kau nanti ditangkap. Kata siapa? Kata Yusuf Hasim. Paud, nanti kau ditangkap. Udahlah, soal ditangkap, soal kedua lah itu. Aku nggak cukup hanya 4-5 jam begini. Aku mesti lihat keliling lagi, saya bilang. Ya udah, aku sewa sepeda motor. Ada itu keliling, buat situasi. Kesalahan saya memotret pakai blitz. Menarik perhatian intel di sana. Petugas Kodim, diikutin saya, terus ditangkap. Saya ditangkap, dibawa ke Kodim, bersamaan dengan saya ada wartawan Jepang, ditangkap juga, dibawa ke situ, wartawan Jepang. Kok ngomong aku mau wartawan Jepang dari Asahi Shimbun, dia dapat surat resmi dari Deplu, bisa bertugas. Malam jam 12 jam 11 tuh Dandimnya datang. Kalian wartawan ini begini,
cek dulu ke kita, jangan ini. Pak, Bapak tahu nggak itu ya? Siapa? Kenapa? Wartawan Jepang. Ini sekarang lagi menggalang bantuan untuk Indonesia Jepang. Ketahuan presidennya habis ini. Gue bilang, oh gitu ya? Iya, lihat aja periksa suratnya. Izin Deplu. Gue bilang gitu. Dia izin Deplu masuk. Terserah, Pak. Kalau sampai dia ceritain ke kedutaannya, dia diperlakukan, ditangkap di sini, habis presiden. Oh, udah pulang pergi pulang. Iya, putar lah otak ini ya. Itu beneran emang presiden lagi dekat Kita sama Jepang. lompat. Kebetulan itu ada semacam satu IGGI negara IGGI. grup gitu loh. Ikatan Gus-Gus Indonesia. yang membantu Indonesia. Iya. Jepang soalnya di sana di Eropa. Belanda di sini Jepang, ya kan? Masuk di akal si komandan Kodim ini. Karena pengetahuannya belum terlalu Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Bapak tahu nggak, Din? Wartawan Jepang, surat tugasnya ada. Terus kenapa rupanya katanya? Ini Jepang lagi ngebantu kita. Presiden ini sangat jaga ini hubungan dengan Jepang. Oh gitu ya? Diperiksa ya? Udah jalan lagi. Gua selamat lagi tuh kan. Udah. Lompat bus kami, naik bus. Itu kan berhadapan dengan tentara ya. Iya. Orang sejago-jagonya orang, lutut itu pasti bergetar juga berhadapan sama tentara ini. Loh ini kan how to survive. Nah, Bagaimana kita dalam satu situasi kita harus survive. Tapi Bung, dulu teman-teman wartawan itu banyak gak kan dari cerita Opung tuh kita bisa nyimpulin nih beberapa kali Opung bisa survive gitu. Tapi ada yang nggak beruntung nggak, Bro? Ada yang nggak beruntung, ada yang digampari, ada yang diinin. Jadi gini, ini demo lah di Merdeka Badi, diangkut lah demo ini. Ya bangsa model-model kayak ya dia kayak siapa yang di demo kan? Siapa itu? Jadi kita wartawan kan, aku sama Ganjar ada temanku. Ganjar Bukan. Ganjar Ilyas namanya. Ganjar Ilyas ini wartawan. Kemudian nanti juga di RCTI di TV dia. Dulu sama-sama Sida Harapan. Jadi kami kalau peristiwa-peristiwa penting begitu, demo yang gawat gitu, itu kita dikirim 2 orang wartawan. Dikirim 2 orang wartawan. Jadi habis nggak tahu disangka kita disapu sama CPM ikut razia. Saya diangkuti ke truk gitu kan. Ini peristiwa udah jam 11 Malam. siang. Ngangkutin semua udah sambil dibantu pakai popor dinaikin. Terus aku juga mau dinaikin. Ya kan? Aku juga mau dinaikin. Terus aku, macam mana caranya biar ada yang keluar dari sini ngirim berita ke kantor. karena Ganjar dan Opung dua-duanya naik. Diangkut sini. Pak, ini hati-hati Pak. Intel ini Pak. Ini wartawanku. Ganjar. Datang tentaranya. Kamu wartawan. Agak wartawan mana mau ngaku itu periksa. Diturunkan lah dia. Dari truk gitu. Maki-maki dia. Anjing bangsat di Pandai ini. Apa kok jadi kasih tahu aku. Kita mau pengalaman ke CPM Guntur. Ada apa di Guntur kayak gitu. Menarik lah sebagai wartawan kan. Opung memilih untuk bersama pendemo yang lain untuk ditahan di Guntur. Tapi jangan ikut dia karena dia perlu kirim berita. Logikanya kan gue selamat aja nih dulu nih karena Guntur ini kita nggak tahu nasib kita setelah ini kan. Jadi waktu turun dia ngelengos ke aku. Kau kirim berita kau bilang gitu. Ganjar ini. Iya. Kau kirim berita gue bilang gitu kan. Lalu apa yang terjadi di Guntur, Bung? Apanya? Ya biasa lah diinterogasi lah nenek moyang siapa. Kan itu kan bahaya laten PKI ya. Jadi kemudian berhasil lah Ganjar kirim berita. Ganjar kirim berita. Karena kita anak cetak jam 12. Kalau dua-dua kami nggak ada berita. Padahal itu demo bukan macam-macam, lumayan itu. Ada Julius Usman lah, ada Yusuf Roni lah, jagoan-jagoannya semua lagi demo tuh. Jadi kembali lagi ke tadi, pikiran kita
tetap orientasi ke tugas tanggung jawab kita sebagai wartawan gitu. Yang nggak selamat ada nggak Bung? Maksudnya cedera, luka, sampai ada. meninggal mungkin. Ya kalau yang meninggal ada 1-2 kasus itu di Jawa Tengah, di apa ada cuma saya nggak hafal lagi namanya itu. Di daerah-daerah juga ada terjadi. Nah biasanya kalau meninggal atau yang Opung tahu ada kontak fisik dan lain-lain itu apa faktor penentu utamanya? Iya. Ya diculik, Ya, diculik ya dibunuh. Apa kemudian karena juga- Ya, Opung kan apakah karena kemampuan jungle survivornya nggak kurang, sebagus Opung atau memang apa Pung biasanya melawankah sampai titik darah Itu penghabisan nggak usah banyak ditanya, itu soal nasib itu. Oh, udah kayak gitu aja. Ya mikirnya. suratan lah ya. Ya sampun, kita pun nggak jago-jago amat gitu loh. Cuma dibilang, Panda kau memang selamat kau. Ini banyak garis tangan ya Pung ya, garis tangan lagi ya. Termasuk dengan salah satu jenderal yang paling ditakuti di Orde Baru waktu itu ya. Katanya Jenderal Benny Murdani. Iya. Gimana Opung punya pengalaman dengan orang yang paling menakutkan nomor Jadi 2 setelah Soeharto? Waktu itu selesai pembajakan semua Pembajakan sandera- cerita dulu. Wela. Cerita dulu. Kasih dulu cerita biar dapat konteks. Wela Apa itu yang apa? terjadi? Wela Apa yang itu terjadi? Ada pesawat Garuda yang terbang dari Jakarta, Palembang, Medan. Gitu loh. Ada warga negara Amerika ada 2 di dalam, ada orang Belanda 1, ada Jepang dalam penumpang itu. Begitu dia lepas dari Palembang, dibajak. Gitu loh. Dibajak, kemudian Tahu dari mana tuh? nah, waktu itu ada di Senayan rapat mengenai pengurus karate. Leo Lupulisa Pangkostrat dan Sugiri Dirjen Perhubungan Udara pengurus karate. Waktu lagi ngomong begitu, Sugiri Dirjen Perhubungan Udara ngomong ke Pak Leo. Pak Leo, permisi Pak, ada pesawat dibajak. Didengar Stephen Rompis, wartawan Sinar Harapan di situ. Dia lagi di situ. Dia dengar. Mohon izin Pak, saya mau ada pesawat dibajak. Hanya itu aja informasinya. Si Steve Rompis telepon ke kantor. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu jam 10, jam 11. Pemimpin redaksiku bilang, Pan kamu kemana? Ya kamu pikir mau makan sama teman udah janji. Ada pesawat dibajak. Pesawat apa? Ada pesawat dibajak. Siapa yang ngomong? Steve Rompis. Ini kelas B lah, kelas C ini wartawan olahraga. Gak itu. Artinya kita ngeliat itu kan. Bahasa wartawan, bahasa Taman Ismail Marzuki atau Senayan. Gitu. Who's the messenger ini ya? Kelasnya dalam persilatan di bawah gitu. Siapa? Steve Rompis. Ngarang-ngarang itu gitu. Ada Leo Lupulisa, ada Sugiri, ada ini. Wah, masuk di akal. Wah, ini masuk di akal. Begitu disebut Leo Lupulisa Pangkostrat itu masuk di akal. Terus sudah, karena saya waktu itu redaktur khusus yang menangani berita-berita gawat dan yang panas, ku kirimlah wartawan Jack Sian ke Mabes Merdeka Barat, Mabes Abri. Kirim lagi ke kantor Garuda di Jalan Juanda waktu itu. Kirim ke Polri, Upala Buhari. Kirim wartawan ini, kirim ke semua. Jam 11, tengah 12, nol. Gak ada nol. Tak ada konfirmasi. Garuda tak ada konfirmasi. Lapangan terbang gak ada konfirmasi. Semua gak ada laporan. Wah, mau naik cetak. Gimana nih? Tiba-tiba muncullah berdasarkan pengalamanku waktu Halim Perdana Kusuma. Gua ngerti airport. Jakarta Tower. Jakarta Tower itu dia yang memonitor seluruh lalu lintas pesawat. Sekarang Airnav ya. Iya. Telepon lah itu Jakarta Tower. Udah jam setengah 12. Alhamdulillah. Jakarta Tower. Iya Pak. Kolonel Sofyan Satgas Intelkom Kamtib. Catat nomor telepon saya. Ku kasih telepon Sudomo. Pangkong Kamtib Sudomo, ku kasih nomor teleponnya. Kau catat nomor telepon saya. Iya Pak, siapa?
Jam berapa kau tadi tugas? Jam 8 Pak. Pesawat yang dibajak itu posisinya sekarang di mana? Di atas Riau Pak. Di atas Riau. Registrasi? Woyla. Jakarta, Palembang, Medan. Jumlah penumpang begini. Kau tahu dibajak dari mana? Kode Hotel Juliet. Hijacking itu Hotel Juliet. Yang samping udah ketik. Semua yang gua omongin udah ketik. Nanti kau monitor terus dengan baik ya. Kalau ada apa-apa telepon saya. Oke, jelas ya? Siapa nama saya? Kolonel Sofian Pak. Wah, betul. Ya udah. Ada betul nggak itu Kolonel Sofian? Gak tahu aku. Ada tiba-tiba aja itu nama Kolonel Sofian muncul. Wah, dan itu Komkamtib ngeri dulu killer itu. Nggak ada yang berani konfirmasi ya. Mau konfirmasi ke siapa kawan ini kan? Keluar itu cerita itu. Muncullah berita itu headline kita cetak 250.000. Itu jam berapa Pung? Jam Dapat 12, berita jam 12 untuk naik sore. Iya. Jadi koran pertama yang naikin adalah Sinar Harapan. Sinar Harapan. Gara-gara Kolonel Sofian ini ya, anonimus ini ya. Kompas aja bikin tajuk kenapa mereka gini terlambat memberitakannya. Karena ini gitu loh, gak bisa mereka konfirmasi, gak bisa tertutup semuanya. Udah keluar kita takut datang dari Komkamtib, dari Puspen Hankam untuk melarang berita itu, pulang semua bos-bos. Tinggal tukang-tukang sapu aja sama kita gitu loh. Tinggal semua bos pulang. Yang pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi tinggalkan kantor semua gitu loh. Memang sengaja supaya nggak diintervensi. Terus kita rapat kecil, kita ikuti gitu loh, sampai kemanapun. Aku langsung ambil paspor dari rumah, suruh ambil kurir ambil paspor dari rumah, ambil pakaian sepasang, terbang lagu ke Singapura. Sampai Singapura monitor, ternyata bukan di Penang, ke Don Muang. Thailand. Bangkok. Terbanglah saya ke Don Muang. Ikutilah itu sampai operasi pemijakan. Itu situasinya. Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi. Lanjut lagi, apa yang terjadi di Don Muang? Apa yang terjadi? Opung mengikuti apa yang terjadi sampai akhirnya Opung kembali ke sini. Jadi waktu itu pemerintah Thailand Prime itu tidak menyetujui tentara Indonesia melakukan penyerbuan, gitu loh. Nggak setuju. Mereka mengatakan biar kami, gitu loh, ya kan? Kami juga bisa melakukan itu. Tapi kita waktu itu berkeras karena itu teritori kita, pesawat itu, kami sendiri yang melakukan, gitu loh. Jadi waktu berunding itu Benny Murdani yoga dengan Jenderal Thailand, waktu itu Benny sampai tendang itu pintu. Karena ditolak ini. Malamnya menghadaplah mereka duta besar waktu itu Hasan Habib, Yoga Sugama, Kepala Bakin, kemudian Benny Murdani, ketemulah dengan Prem, Perdana Menteri Thailand. Gitu loh, nyampaikan pesan Presiden Soeharto. Waktu itu ada bargaining posisi, kita itu pembeli beras yang terbesar dan kita penyuplai minyak yang terbesar ke Thailand. Gitu loh. Dimasalahkan lah itu. Bisa terganggu itu gitu loh. Kalau ini berubahlah Prem. Dikasih izin lah nyerbu gitu loh. Jadi kita di terminal itu lihat pesawat itu kemudian dari orang, kalau kulihat orang-orang kedutaan Amerika juga ada dari CIA itu, mereka juga bisa memonitor, ada alatnya seperti kecil seperti itu memonitor kalau ada bergerak itu, ada benda besi bergerak gitu loh, pistol atau granat itu kelihatan tuh, mereka monitor segala macam gitu loh. Nah kemudian pasukan kita waktu Benny Murdani, waktu itu lagi Rapim Abri di Ambon. Mampir dia di Makassar karena grup anti teror itu lagi di Makassar, yang Sintong Panjaitan. Lagi di Makassar. Terbangkanlah mereka. Jadi waktu
pesawat DC-9 itu pesawat yang karakteristiknya bisa dibuka dari luar. Yang pantatnya bisa dicongkel, yang samping-sampingnya bisa dicongkel gitu loh. Didatangkanlah pesawat yang serupa ke Don Muang, dipakailah itu sama Kopassus itu latihan sambil nunggu penyerbuan gitu loh. Jadi latihan sambil nunggu penyerbuan gitu loh. Jadi waktu itu lagi di kafe itu aku dengan Benny, terus ada Teddy Rusdi, ada dari ini Sintong, kita lagi ngopi-ngopi itu, terus laporlah Subagio HS. Ya, terus datang, udah teruskan latihan, kata Benny. Teruskan latihan, kita ngobrol. Nah, begitu jago juga lah penyerbuan yang terakhir, hari penyerbuannya itu dari yang dikatakan last supper. Dikasih makanan yang sudah diapain obat tidur. Jadi udah dikasih obat tidur, maka reaksi penyerbuan itu sama penumpang nggak ini. Kalau tidak akan banyak mati penumpang itu gitu loh. Semua mereka tertidur gitu loh. Senyap mereka waktu diserbu, ya kan? Dan itu anti teror kita, pasukan anti teror kita itu dalam waktu nggak sampai 4 menit, 5 menit, apa gitu loh. Tapi nggak ada korban tuh, Bung. Apanya? Korban dari penumpang. Penumpang nggak ada. Pilotnya mati. Jadi kalau si Kirang itu dia dari ujung dari pantatnya itu masuk. Begitu langsung di door dia. Terus pilotnya itu juga langsung di door pilotnya Kirang. Kepalanya langsung ini gitu loh. Itu aja. Jadi kita lihat sendiri tuh kayak film itu. Terus Benny datang, kelihatan jalan dia udah selesai. 5 menit lah. Langsung bisa diselesaikan. Dan penumpang tidak huru-hara, tidak panik segala macam karena memang udah dikasih kasih obat tidur. Udah slow ya. Nah, udah obat tidur. Tapi hebat lah kita punya itu pasukan anti teror kita tuh hebat lah. Dulu pernah dapat cerita ini juga, katanya sampai ngelihat cara penyandra itu megang senjata gitu, sampai merhatikan hal sedetail gitu untuk dan aku baca di bukunya Opung cara Jenderal Yoga mengulur waktu sampai itu menarik juga Pung. Itu buying time itu. Jadi aku bilang hebat juga nih. Jadi gini, mereka minta supaya yang ditahan di Cicendo, peristiwa Cicendo, ditahan di Lampung, ditahan ini dibebaskan. Jadi oke, kita akan bebaskan. Sebut namanya siapa? Syarifuddin. Syarifuddin pakai Y atau pakai R? Pakai A, digitu-gituin. Nama lengkap. Jangan nanti Syarifuddin lain yang dibebasin gitu loh. Oke. Dan masuk akal ya. Ahmad C KH atau apa gitu. Begitu-gitu hanya itu buying time. Gitu loh. Begitu. Wih, gila juga jenderal dipaten juga dulu. Dipersoalkan gitu. Saiful itu Y biasa atau ini untuk apa gitu loh. Itu habis setengah hari itu Bung. Wah iya, gitu. Kami harus membantu supaya teman-teman kalian itu betul-betul jangan salah lepaskan. Enggak, yang bukan ini ketika. Begitu untuk buying time. Daya yang mereka minta itu selain temannya dilepasin apa, Bung? Oh, minta banyak uang. Minta uang waktu berapa ratus juta. Sekarang hari Minggu mana ada bank yang buka. Gitu kan. Jadi kasihlah nomor rekeningnya. Kemana kita kirim gitu loh kan. Akhirnya udah bicarain besok lagi gitu loh. Oke, kasih tahu kemana uang itu dibawa. Gitu-gituin. Sambil waktu buying time betul-betul di ini mereka. Saya yang ngeri waktu itu kalau memang ini jagoan profesional pembajak ini, mereka minta bebaskan. Kalau tidak dibebaskan, langsung di pintu pesawat. Dieksekusi ya. Datang nggak kemari? Siapa? Yoga Sugama atau siapa? Datang. Kalau itu ngeri itu. Iya. Nggak nyampe. Film Hollywood ini ya pokoknya. Nggak nyampe mereka gitu. Pembajaknya nggak nyampe. Akhirnya pembajaknya
semua mati atau sebagian? Jadi yang real itu kan mereka 5, 3 mati, 2 masih hidup. Jadi waktu di Don Muang, Yoga Sugama sama Hasanan Habib press konferensi, dia kasih tahu itu, rekaman juga aku ada. Tapi begitu kami nyampe di Jakarta, Benny Murdani minta 5-5-nya mati. Gimana ceritanya? Opung sampai di Jakarta nih. Sampai. Dengan informasi 5 pembajak, 3 mati, 2 hidup. Nah. Jadi maunya Benny Murdani, dia panggil aku. Dia lagi di apron itu, dia Pak, ada mayor dari Kopassus. Bapak Anda ya? Iya, dipanggil Jenderal Benny katanya. Yuk datang aku. Dia pakai gayanya dia lipat tangan. Itu berita-berita Sinar Harapan cepat, akurat, bagus. Wah, terima kasih Jenderal, saya bilang. Terima kasih Jenderal, bagus. Terus itu yang mengenai pembajak, kau tulis 5-5-nya mati. Kenapa Jenderal? Masih ada 2 yang hidup. Kau tulis 5-5-nya mati. Buyung Nasution sama DPR nanti ribut. Ya kan? Kau bikin 5-5 mati. Sinar Harapan yang dipercaya beritanya. Yang pertama dan tercepat. Kan? Tapi Jenderal, ini ada rekamannya. Tadi press konferensi. Semua berita dunia mengatakan ini 3 yang apa loh. Langsung dia pukul dadaku. Kau dengar aku enggak? Katakan. Kau dengar aku enggak? Katakan. Jenderal, peluk aku, saya bilang gitu kan. Ada apa? Anak buah Bapak itu ngeliatin kita, Pak. Gitu. Saya lebih takut lagi kalau mereka lebih marah lagi. Maka itu kau dengar aku, katanya. Senyum, Pak, aku bilang gitu kan. Itu mukanya, dia kan kayak muka Batak, Benny Murdani. Kayak bersegi-segi juga gitu. Peluk aku, bilang kan. Udah diapain. Senyum, bilang. Kau ada apa ini gitu? Senyum, Pak, gitu. Biar dilihat anak buah Bapak itu. Wow. Maka itu kau dengar aku gitu ya. Sampai di kantor. Tapi senyum dia? Oh, senyum dia. Ya senyumnya sama aja. Dan selamatlah Opung dari anak buah. Tapi anak buahnya tuh udah memperhatikan. Udah siap-siap. Itu semua bisa bayangin. Gua masuk mobil di karate. Sambil dijorokin udah patah-patah kakiku sama tanganku. Itu apa? Iya. Kalau nggak ada adegan peluk itu. Itu juga mau maghrib itu. Udah gelap-gelap apa itu? Iya. Oke, bayangan Opung kalau Pak Benny tidak meluk dan tidak senyum pada waktu itu, apa yang akan terjadi pada Opung? Gue ditimpe anak buahnya. Kurang ajar ini sama bosku gitu loh kan. Ya tentara bawah ini lebih serem ya. Iya, ngeri. Langsung. Terus. Anak ini kok kurang ajar. Aku kan rambutnya gondrong aku. Kok kurang ajar ini anak kan. Dijorokin ke mobil. Itu bayangan Opung. Bayangan gue itu. Waduh. Lah kayak film. Iya. Kayak film kan. Waduh. Tapi apa yang bikin Opung jungle survivalnya mode on dengan minta Pak Benny meluk dan senyum itu gimana, Bung? Ini kan langkah yang nggak biasa nih, Bung. Itu seperti kutulis di bukuku gitu. Itu aku dalam jungle survival tuh jadi dilihat itu gak serius. Dia gak marah serius gitu loh. Dia pukul itu memang aku udah shock. Wah, gitu kan. Begitu dia pukul, dia bilang, peluk aku. Ada apa katanya? Senyum, gue bilang gitu kan. Anak buah Bapak itu, gue bilang kan. Dia lirik juga, dia lihat juga bukan apa itu. Maka itu kau baik-baik kau ini gitu. Tapi akhirnya Opung nulisnya 5 menit. Aku nulis terserah redaksi. Gue bilang ada peristiwa begini. Benny minta 5 mati, yang fakta 3 mati. Terserah pemimpin redaksi. Opung tulis dua-duanya? Dua-dua nggak mau pusing aku. Pokoknya terserah sama pemimpin redaksi. Oleh pemimpin redaksi dibikin 5-5 yang mati. Daripada jadi orang kenal. Pada anak buah karate. 5-5 udah bikin mati. Buang body. Tapi Opung tahu nggak nasib 2 orang setelahnya yang hidup tuh apakah beneran? Udah dibunuh. Habis itu dibunuh. Dia kan dieksploitasi apa dulu dong.
diinterogasi dulu, diperiksa dulu. Komando jihad ya. Iya, kemudian ya. habis itu dibunuh, mati. Nggak tahu lagi di mana kuburannya. Oke. Aku nggak berani nanya siapa yang bunuh. Iya, Kolonel Sofian bos. Kolonel Sofian nih kalau beneran ada sekarang udah Maijen pensiunan ada. Iya. Purnawirawan. Iya, Majen ini Purnawirawan Sofian ya. Enggak, Sofian itu refleks saja. Iya. Imajiner. Ada tetanggaku di Medan waktu aku SMP, Sofian. Iya, Sofian. Top of mind itu aja ya kepikiran ya. Temanku main bola, temanku ini, ya, Sofian. Tentara. Enggak. Tiba-tiba nanti ada Kolonel Sofian Purnawirawan ini komen kan di kita, aku Kolonel Sofian. Nah, menurut lu Fer, ini cerita kayak begini nih Fer, kalau hari ini tuh gimana pembingkisannya? Apakah Tapi sebelum kota terus dulu ke Ferry ya. Iya. Yang mau tadi pertanyaan dia menggelitik yang terakhir ini. Bisa begitu itu karena memang dipaksa oleh situasi, oleh keadaan. How to survive gitu loh. Gimana ini ya. Jadi ada aja ide. Nah kebetulan saya senang Kopi Go, saya senang nonton film, saya senang nonton Rendra, nonton Riyati Arno. memang kelebihan Opung tuh di ini ya punya Interpretasi seni ya. Referensi. punya referensi Referensi. soal non fiksi gitu Ya sama itu Rendra baru-baru datang dari luar negeri. Terus di Taman Ismail Marzuki dia buka baju pakai jin. Bip Bob. Bip Bob. Bip Bob. Iya. Udah gitu. Iya. Paten juga kawan dipikir gue kan. Itu apa itu ya. Padahal gitu-gitu aja ya. Iya gitu kan. Gak ada ngomong apa-apa. Cuma Bip Bob gitu aja. Mungkin kalau Opung yang lebih soleh gitu ya minta Pak kita berdoa itu mungkin beda lagi ya referensi. Bisa. Iya baca doa Bapak kami di surga. Padahal beda aliran deh.